A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah. Para bapak jamaah Masjid Asy-Syukur ya. Semoga Allah Ta'ala memberkahi kita semua. Sebelum kita belajar pada malam hari ini, kita pasang niat iktikaf di masjid ini kepada yang belum pasang niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa, sengaja aku berniat iktikaf fi hadzal masjid, di masjid ini sunnatan lillahi ta'ala, menjadi amalan sunat karena Allah. Lalu kita pasang niat untuk belajar perkara agama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim, sengaja aku berniat untuk belajar dan mengajar liridha'illahi ta'ala, guna mencari ridha Allah, wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala niyatin salihah, atas niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-babus tsalisu fi jitinabil ma'asi zahirati. Bab yang ketiga dari kajian kitab Hidayatus Salikin yang disusun oleh Syekh Abdus Somad Palembani, yang ada kitabnya yang agak lama disusunnya, namanya Syarus Salikin. Itu dari Lubab Ihya Ulumuddin, dasarnya kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Jadi di sini dibahas tentang perkara masalah masuk di ranah akhlak, masuk juga perkara masalah fikih. Bermula kajian pada malam hari ini bab ketiga tentang menjauhi segala maksiat zahir. Jadi ijtinabil ma'asi zahirati. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, i'lam, ketahuilah olehmu, annad dina satrani, bahwasanya agama ini dibagi dua bagian. Ahaduhuma tarkul manahi, salah satu di antara keduanya itu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Wal akharu, dan yang lain fi'lut ta'ati, melakukan ketaatan. Jadi inti agama itu cuma dua itu saja. Meninggalkan yang dilarang Allah dan melakukan perbuatan taat. Agak samalah dengan pengertian daripada takwa. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Segala perintah Allah itu dikerjakan dan segala larangan Allah Ta'ala itu ditinggalkan. Bapak jangan terkejut ini. Saya tadi tanya sama Pak Rahman ya. Di sana ada wifi, saya katakan. Tak ada Ustadz. Kalau ada wifi, biasa saya rekam pakai Facebook. Saya nggak cari AdSense. Udah dari tahun 2011 itu Facebook YouTube saya tak pernah sampai 1000. Oh, jadi karena macam ginilah kita nih. Nggak ada yang saya tengok bawa buku. Belajar itu nggak ada, cuman jiping aja, kaji kuping. Ya. Nah, jadi gunanya ini nih, nanti saya share sama Pak Henry sama Pak Rahman, ada itu WA. Nanti setelah saya masukkan, bisa kalau ada kajian tuh yang agak kurang didengar, bisa diputar lagi. Nah, itu. Jadi kita ini harus hidup dengan teknologi, sesuaikan. Kalau zaman dulu tuh begitu, kalau tidak diisi dengan yang baik-baik, maka yang sosial media itu isinya yang buruk-buruk saja. Jadi itu ada namanya perjuangan antara hak dan batil. Jadi kalau nggak ada kayak gitu, isinya TikTok, orang joget nggak menentu, seperti itu. Saya tadi waktu ditelepon, sebenarnya
ini rencana saya mau istirahat. Makanya waktu rakaat pertama tadi saya goyang, mata saya ini masih agak ngantuk. Jadi karena makasih Pak, diizinkan buat nazir saya jadi imam, itu saya maju tadi. Bapak jamaah yang Allah muliakan, semoga kebaikan menyertai kita. Jadi inti daripada agama ini cuma dua itu saja. Kita di Indonesia nih, di negeri kita ini, kita cuma bisa melakukan satu. Fi'lut ta'ah namanya, melakukan ketaatan. Tapi tarkul manahi tidak bisa. Meninggalkan maksiat itu nggak ada kekuatan. Ada orang berzina di kampung nih, nggak bisa kita. Tak ada kekuatan kita. Ya, tahu kita pencuri, kita bisa main hakim sendiri, tapi kita juga akan kena hukum. Karena di Indonesia ini, negara kesepakatan ini, dalam bab hukum fikih sebetulnya ada 4 pokok. Fikih itu ada namanya fikih ibadah. Di Indonesia difasilitaskan bisa beribadah, bisa puasa, bisa sholat, ya, bisa zakat, ada panitianya, disiapkan buat negara, ya. Itu namanya fikih ibadah. Ada namanya fikih muamalah. Fikih muamalah bahkan difasilitaskan bagaimana wakafnya, hibahnya, bagaimana perkara waris, ada masalah pengadilan agamanya, ya. Udah itu lagi masalah jual beli, perbankan syariahnya, muamalah. Ada munakahat, diizinkan nikahnya, itu ada aturan. Tapi yang nggak ada kita di Indonesia ini cuma jinayat. Maka sebagian ulama mengatakan Indonesia ini memfasilitaskan 4 fikih, 3 fikih yang besar, 1 yang tidak dapat kita. Apa itu jinayat? Maka kita tidak melihat orang mencuri dengan ukuran 1/4 dinar. Kalau 1 dinar itu 4,25 gram, berarti sekitar 1 gram lebih, ya, 1 gram 1,1 lah katakan, gitu, nggak sampai. Itu orang itu sudah boleh dipotong tangannya. Gunanya apa? Untuk menanamkan efek jerah. Para pencuri itu kalau nggak dipotong tangannya akan menjangkiti yang lain sehingga mereka mencuri saja, banyak dapat. Begitu. Udah itu lagi kalau penzina, itu sekarang kalau yang punya Facebook kan ada beberapa ustadz termasuk Buya Yahya juga mengatakan nggak baik menunjukkan foto orangnya. Boleh jadi nanti orangnya bertobat. Di Jawa itu, maaf Bapak, ada mertua, apa namanya itu, ada main gila sama menantu, iya kan? Baru beredar fotonya baru setahun menikah. Mungkin yang punya Facebook tahulah itu. Begitu. Jadi zamannya gitu. Jadi kita itu cemana mencegahnya itu? Nggak ada kekuatan apa-apa. Seperti itu. Makanya kenapa Indonesia ini nggak ada fikih jinayat? Karena sepakat kita memakai KUHP. Ini negara yang beramai. Di sini agama beragam, suku juga beragam. Maka atas dasar itulah beragam-ragamlah pendapat yang keluar. Bapak, Ibu yang di belakang jamaah Masjid Asy-Syukur yang Allah berkahi, balik kita ke cerita kitab Hidayatus Salikin ini. Wa tarkul manahi huwal asyaddu. Meninggalkan yang dilarang itu, perkara itu adalah perkara asyaddu, yang paling berat, bersangatan. Fa inna ta'ati, maka sesungguhnya ketaatan itu yaqdiru 'alaiha, terkadar atasnya, terukur kullu ahadin, setiap salah satu. Maksudnya kalau taat semampulah. Ya, semampu taat itu. Tapi kalau yang namanya meninggalkan larangan itu harus bersatu padu. Kalau ada orang buat maksiat di kampung tuh, bukan dia saja yang kena. Satu kampung. Ya, membiarkan maksiat di kampung tuh bukan dia saja yang kena, satu kampung. Tapi kalau orang berbuat taat, dia saja yang dapat nikmat taat itu. Beda. Itu. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu, apa itu? Saya bukan seorang hafiz, jadi ada ayatnya itu. Takutlah kamu fitnah, ujian itu yang tidak menimpa orang zalim saja di antara kamu. Bukan khassah dia saja. Banyak orang yang lain yang kena. Begitu. Maka kita tadi pagi saya cerita sama apa namanya itu, ada
Bapak-bapak itu cerita masalah narkoba, agak susah. Banyaknya beredar, pencurian, tak nyaman lah. Jadi saya katakan harus ada Dewan Hukum Adat. Itu harus keluar SK-nya dari Bupati. Makanya tahun 2024, kalau bisa dicanangkan itu, setiap kecamatan itu punya Dewan Hukum Adat. Isinya itu, tokoh agama, tokoh masyarakat. Jadi kalau yang menyala, biar tempat, ibaratnya kalau orang Kristiani masuk mereka. Untuk, contoh ya, di Talawi itu kan ada kantor polisi. Kantor polisi itu kan pakai polisi tidur itu. Kalau dari aturan kalau lebih dari 5 cm itu udah salah dia itu. Itu polisi itu pun bisa dihukum di Dewan Adat, di sidang mereka. Jangan semena-mena saja, seperti itu maksudnya itu. Tapi kita nggak ada apa-apa. Nanti masuk di situ orang-orang alim di kampung itu supaya disidang. Kalau ada anak-anak, ibaratnya kedapatan di kampung itu berzina, dinikahkan di Dewan Adat. Jadi begitu. Adalah tim-tim perumusnya. Karena kalau ditengok macam, kalau saya tidak tahu menahu, tapi dulunya di Padang itu seperti itu. Dulu seperti itu. Ada ninik mama namanya. Bapak-bapak, ibu yang di belakang jamaah yang Allah muliakan. Karena kalau seandainya maksiat itu ditinggalkan, keberkahan itu akan tercucur dan tercurah di kampung itu. Penuh dengan kebaikan, aman, nyaman. Begitu. Udah itu lagi, wa tarkus syahawati la yaqdiru alaihi illa siddiqun. Dan meninggalkan syahwat itu tidak mampu atasnya kecuali orang-orang yang siddiq. Orang-orang yang membenarkan itu. Orang yang yakin, yang telah dicap itu, seperti Abu Bakar Siddiq. Kalau kita ini kan nggak ada yang mengecapnya. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muhajiru man hajara su wal mujahidu man jahada hawa. Orang yang muhajir, dikatakan muhajir itu man hajara su, dia bisa berpindah akan keburukan. Maksudnya dari buruk itu dia pindah. Wal mujahid, dan orang yang berjuang mujahid itu man jahada hawa, orang yang dapat melawan hawanya. Ini kita nih di sini nih, di dalam kitab Syarah Nasaihil Ibad yang disusun oleh Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, itu anak iblis itu ada 9. Ya, walaupun dalam versi kitab yang lain ada itu. Nama asli iblis sebelum dikasih label lakop iblis itu namanya Azazil menurut kitab itu. Jadi si Azazil ini setiap dia berjima, bersetubuh dengan setan, dengan jin, ya, itu anaknya ada lahir 9. Wallahu a'lam. Kalau lagi salat itu ada namanya setan khandab, ada setan walhan. Kita mau ruku, mau sujud kayak mau kuntut aja. Udah itu menanamkan was-was habis wudu. Ya, habis bersuci nih keluar apa tidak. Lagi salat itu diganggu. Begatalan lah semua, mulai dari kening begatal, badan gatal. Padahal tadi nggak gatal itu salat. Ada namanya setan yang datang kepada para pemimpin, itu namanya A'wan, suruh untuk berbuat zalim. Ada setan yang nyuruh zina, namanya A'war. A'war ini letaknya di kemaluan itu, sama di mata. Dia lebih sur nengok bini orang daripada bininya sendiri. A'war itu, ngeri itu A'war. A'war ini bukan kena sama orang biasa, ustadz pun kena. Jangan salah. Udah pisah, suruh zina. Tengok, tahun ini ya, belum habis lagi. Tahun 2022 ini ya. Di Bandung apa itu? Yang punya pondok itu, 20 santrinya hamil. Masih ingat itu ya? 20 santrinya hamil. Paham agama. Makanya perkataan a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu kuat sekali. Yang bisa melindungi kita itu cuma Allah. Kita nggak mampu. Apapun pangkatnya, baik haji sekalipun, baik ustadz sekalipun, apalagi kelas-kelas kroco. Jadi yang bisa melindungi kita hanya Allah Ta'ala. Tuh, A'war. Belum lagi kalau setan ustadz, namanya Abiyat, sakti dia itu. Setan ustadz setan, kan ada itu. Iya.
Iya, macam-macam itu. Saya minta maaf, ini mata saya agak remang-remang ini Bapak. Jadi saya cerita sama istri di rumah. Ini gantikan Ustaz Latif. Biasa Ustaz Latif ya. Iya, bismillah. Sudah, kita lanjutkan. Ada juga setan yang suka menebarkan berita fitnah itu. Namanya matun, maksud matun. Suka cerita hawa itu. Ya. Ceritanya sejengkal jadi semeter gitu. Bisa itu. Iya, saya cerita sama bapak nih, nanti bapak cerita sama bapak nih, terus sampai bapak ini udah lain ceritanya. Iya. Saya cerita sini ayam. Sama bapak ini jadi bayam. Dicerita itu. Mau gitu tuh. Enaknya, asiknya, makanya cari tempat-tempat yang membuat kita hidup iman. Kalau tempat ngomong itu sama, karena pengaruh teman itu bisa mengantarkan kita ke surga atau mengantarkan kita ke neraka. Pilihlah teman. Begitu. Teman itu menular. Kalau temannya tukang laga ayam, nanti dia tahu tuh segala jenis ayam jago. Tukang laga ayam, tempatnya pun tahu dia, walaupun dia tidak laga ayam. Kalau kawan dia tukang ngisap sabu-sabu, tahu dia di mana tempat posisi belinya. Berapa satu paket? Ada paket kentang. Oh, tanggung, ya kan? Iya, karena berteman dengan orang-orang gitu. Berteman dengan tukang jual minyak wangi, walaupun kita tak dapat membeli minyak wangi, minimal dapat bau wanginya. Kan begitu kata hadis. Berteman dengan orang pandai besi, maka kita akan terpercik dengan letikan api dari besi itu, minimal bau dari besi itu pun melengket ke badan kita. Walaupun kita tidak berjudi, tapi di tempat orang berjudi, nanti kalau ada datang yang nyergap, polisi kita tangkap. Tapi orang tiba-tiba rajin, dia duduk aja di emperan masjid itu. Pikir orang alim kali dia. Padahal cuman nengok-nengok selop dia. Mana ada selop cantik ya kan, silap-silap ya kan, gitu. Iya. Antalah ya Allah. Itu. Di berlindung kita ya. Makanya kalau kita tahu nama setan itu bisa langsung kita sebut namanya. Ibaratnya tadi setan yang kayak setan yang nyuruh nipu, kalau yang berdagang namanya zalanbur. Zalanbur atau zallaitun. Jadi a'udzubillahi min zallaitun. Ya Allah, aku berlindung daripada zallaitun. Begitu. Kalau yang zina tadi a'udzubillahi min a'war. Ya Allah, aku berlindung dari si a'war. Setan zina ini na'udzubillahi min zalik. Bahkan anak kandung sendiri pun bisa suruh. Ya, na'udzubillahi min zalik. Sampai seperti itu. Digambarkannya tidak. Udah itu lagi, pertama yang tadi ceritanya meninggalkan maksiat yang ditegahkan, dan yang kedua berbuat taat yang disuruhkan. Berbuat taat itu kuasa atas oleh tiap-tiap seorang, dan meninggalkan syahwat yang melazimkan akan maksiat tiada kuasa atasnya melainkan siddiqun tadi. Dan karena inilah Nabi Muhammad SAW bersabda tadi. Allahumma shalli wa sallim. Bermula orang muhajir itu seorang yang meninggalkan kejahatan, dan orang yang perang sabilillah itu orang yang memerangi hawa nafsunya. Jadi standar Rasulullah SAW di dalam perkara peperangan, mampu tidak dia menaklukkan hawa nafsunya. Bahkan orang berperang, kalau nafsunya belum tertunduk, berarti dia perang itu karena nafsu, bukan karena Allah. Macam sholat gitu. Sholat itu, makanya orang bisa sombong itu pintunya banyak. Ada namanya babul mal, orang bisa sombong. Punya harta, pintu harta. Nambah hartanya, nambah sombongnya. Ada babul ilmi, nambah ilmunya, nambah sombongnya. Ada babul jahi, nambah pangkatnya, nambah sombongnya. Yang lebih parah lagi babul ta'ah. Nambah ta'annya, nambah sombongnya. Makin rajin dia sholat, makin hebat sombongnya. Ada seperti itu. Dia merasa diri dia yang lebih paten daripada orang. Ingat, iblis itu keluar dari surga sebab itu. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada si Adam itu. Aku udah lama sini, ibadahku banyak. Menjadi guru para malaikat pada saat itu. Ana khairum minhu. Maka Allah Ta'ala suruh seluruh itu pada saat itu, termasuk juga iblis, untuk sujud kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Mereka sujud kecuali si iblis. Udah itu lagi dikatakan di sini.
Dan lagi kata Imam Ghazali, jadi kalau perkara Hawa ini, manusia ini ada 4 Hawa itu ya. Jadi ketika perang Badar udah selesai, pada saat itu kan perimbangan antara 313 ya. Imbang 1000 kurang lebih begitu, 313 atau 311-an gitu, 311 gitu. Jadi 3 imbang 1. 3 imbang 1, menang yang 1. 300 imbang dengan 1000. Para sahabat takjub, wah, kita menang besar nih. Apa kata Rasulullah? Ini baru perang Badar nih. Ini baru perang kecil. Perang yang berat ini perang melawan hawa nafsu. Di dalam jiwa itu luar biasa pertempurannya itu. Makanya ada namanya hawa li ta'am, dorong untuk makan. Pikirannya mau makan saja. Hawa li naum, dorongan untuk tidur saja. Ya. Kalau bulan puasa itu kan apa tuh ya? Orang kalau banyak tidur besar syahwatnya. Ya. Makanya maaf kalau bulan Ramadan heboh tidur, mau mimpi basah. Karena tidur aja kerjanya. Ada yang lebih sakit lagi, habis sahur tidur terus. Sekali bangun tanya udah buka, belum, udah tidur lagi. Sholat enggak ya? Ada yang kayak gitu. Maunya sama orang kayak gitu, sekali sahur tidur, buka harus hari raya terus. Biasa itu. Aneh-aneh. Ada namanya hawa lil jima, ya, hawa lil wat'i, dorongan untuk bersetubuh. Itu keinginan dasar. Keinginan dasar hawa kita. Mau makan, mau tidur, mau berjima. Dan yang terakhir dah hawa lil ijtimai, berkumpul-kumpul. Orang kalau nggak berkumpul-kumpul stres. Ya. Kalau lama terkurung, 5 tahun di rumah tak keluar-keluar, sekali keluar menjerit dia itu. Ya. Oh, gitu. Karena kita perlu kumpul-kumpul sama orang. Wa'lam annaka innama ta'sillaha azza wa jalla bijawarihika wa innama hiya ni'matun minallahi 'alaika wa amanatul ladaika fasti'anatuka bi ni'matillahi 'ala ma'siyatihi ghayatul kufrani wa khiyanatuka fi amanatin au da'akaha Allahu ghayatut tughyan fa'adauka ri'auka fanzur kaifa tar'aha fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulin ar-ra'iyatihi. Artinya i'lam, ketahuilah, annaka bahwasanya engkau innama ta'sillaha azza wa jalla. Sesungguhnya engkau berbuat maksiat akan Allah Ta'ala dengan segala anggota tubuhmu, dan hanya kau harus pahami anggota tubuhmu itu nikmat dari Allah. Harus dipikirkan, kata Imam Ghazali. Kamu punya tangan, tangan itu bukan untuk digunakan maksiat kepada Allah, tapi untuk taat. Orang kadang salah kaprah, dia pikir ini apa yang dikasih ini milik dia, tapi titipan. Makanya itu dilarang dalam bab agama ini, ngerusak badan. Kayak NATO. Allah tak redha itu, perbuatan NATO itu. NATO badan. Ya, apa-apa sajalah. Dari hal-hal yang taghyirul khilqah, merubah bentuk. Batang hidung pesek jadikan mancung. Ya, sulam alis, sulam bibir. Kalau masalah menyemir rambut, ini apa ya? Ada khilaf di antara para ulama. Kalau dalam ulama tasawuf itu lebih baik ditinggalkan karena pekerjaan orang fasik. Kalau pekerjaan kajian fikih, tengok apa warnanya sekarang. Kalau hitam haram karena warna asasi asal. Tapi kalau warna lain dibolehkan. Kalau fikih, karena gini, ketika pada saat perang Badar, para sahabat itu udah ada yang banyak juga ubannya. Jadi Rasulullah suruh untuk mewarnainya supaya memunculkan rasa berani. Kalau nampaknya putih yang banyak, tua aja semua yang berperang nih, gitu ya. Kan gitu. Jadi semangat itu. Ya. Warnanya itu merah, ke arah coklat atau ke arah kuning. Boleh. Tapi kalau orang yang dia terima qada Allah itu, Allah kasih putih, Allah pasti punya maksud padanya. Nanti di hari kiamat orang yang sabar dengan uban itu, Allah akan berikan cahaya di hari kiamat sebagai burhan, tanda orang yang telah menerima qada Allah, ketentuan Allah. Begitu.
Tapi kadang-kala kan kita nih kalau nyemer ini tak ingat umur. Perasaan masih muda saya. Ya kan? Masih muda. Cukur kumis, cukur janggut muda 20 tahun. Ya, cukur kumis muda 10, cukur janggut muda 10. Rambut disemer. Macam anak onces lah. Asal nampak cewek perasaan awak ya kan. Lajang aja. Itu. Jadi dikatakan anggota badanmu itu adalah nikmat dari Allah. Maka gunakan bahagian anggota badan itu untuk taat. Orang yang tidak menggunakan anggota badan itu untuk taat, pertimbangan Allah itu di hari kiamat, kan ada harta dari mana kau dapat, untuk apa kau gunakan. Itu pertanyaannya dua. Termasuk badan, sampai dia binasa, untuk apa kau perbuat? Untuk apa kau gunakan dia? Ilmu, itu untuk apa diamalkannya? Ya, itu harus umur, untuk apa dihabiskannya? Itu ditanya sama Allah Ta'ala kepada kita. Udah itu lagi, maka jika engkau perbuat akan maksiat dengan suatu daripada anggota itu, maka seolah-olah engkau minta tolong ya dengan nikmat Allah atas berbuat maksiat. Jadi seakan-akan Allah menitipkan amanah, dengan amanah itu kita buat sesuatu yang Allah benci. Kita lah ada nitipkan orang sesuatu. Kalau dibuatnya, ibaratnya kalau kereta tadi dibuatnya untuk tempat-tempat baik, kita ridho, suka dan kelakuan dia. Ya. Tapi kalau ada kereta tadi dibuatnya tempat mabuk, tempat berzina, ngantarin orang apa sabu-sabu, kita nggak suka dengan itu. Itulah seakan-akan gitu. Allah titip tangan, lalu dengan tangan ini tadi kita buat maksiat. Dengan kaki buat maksiat, dengan mata buat maksiat, dengan telinga buat maksiat, dengan mulut buat maksiat. Kira-kira marah tidak Allah? Pasti jawabannya marah. Karena kenapa? Peruntukannya salah. Maka asal sampai waktu, Allah Ta'ala meminta kesediaan kepada kita. Ketika ada yang memanggil, itu sejatinya adalah Allah lagi memanggil lewat lisan dia. Makanya kalau di dalam perkataan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu dijawab la haula wala quwata illa billah. Artinya tidak ada daya dan upaya untuk sholat itu dan untuk menang itu kecuali dengan izin Allah. Bisa datang kemari ini, saya pun bisa datang kemari karena izin Allah. Bapak pun gitu juga. Semua kita karena izin Allah. Makanya menggunakan waktu kita untuk taklim nih berarti kita menghabiskan umur kita dalam keridhaan Allah Ta'ala. Dan waktu kita taklim nih terasa lebih panjang. Walaupun sebetulnya sebentar. Menunggu antara maghrib ke isya. Tapi kalau kita duduk ngobrol skater, itu lebih cepat lagi itu. Iya, skater gitu kan. Itu lebih cepat lagi terasa waktu itu. Makanya ayat innal insana lafi khusr. Ya. Kalau ngoyok kita, kalau ngomong, kalau duduk-duduk tempat apa, terasa cepat 3 jam. Nengok HP itu saja, Facebook itu. Bentar aja, rupanya 1,5 jam. Mau begitu. Tapi kalau taklim ini terasa kayak lama, tapi berkah waktunya itu. Itu karena 10 kali lipat. Man ja'a bil hasanati falahul asyru amsalihah. Ya. Jadi orang yang datang satu kebaikan nilainya 10. Makanya coba ngeluarin duit untuk dunia, ngeluarin duit untuk umum, ngeluarin duit untuk agama, mana lebih berat? Coba kalau ada orang pas acara tahun baru nih, mana tolong partisipasinya dari aku 100.000. Coba untuk agama 100.000, mikir nggak? Mikir. Padahal kalau untuk dunia mudah 100.000 tadi. Kalau perkara akhirat, mikir dulu. Karena rupanya 100.000 akhirat itu kali 10. Seakan-akan seperti 1 juta kita keluarkan. Macam gini nih. Untuk duduk kemari ini perlu mujahadah ini. Kesungguhan untuk datang. Mujahadah itu kan jihad, mujahadah, kesungguhan. Enaknya habis balik kita dari kerja, ngumpul sama istri, makan, ngomong, bercanda, nonton TV, main HP, daripada duduk-duduk begini. Nah itu. Karena 10 kali lipat. Jadi kalau 1 jam di sini, seakan-akan seperti 10 jam. Itu perbandingannya. Jadi di sini, berapa lama lagi kita isya? 10 menit lagi. 10 menit lagi. Saya padakan sampai di situ, saya buka dengan tanya jawab.
Supaya kita dapat barokah, mungkin ada masalah yang tidak berkenaan dengan yang saya sampaikan atau di luar. Supaya dapat barokah. Jadi miftahul ulum, kunci ilmu itu as-su'al. Bertanya, ditanya. Jadi kuncinya itu, kalau hanya searah, kayak ngucapin salam di kuburan. Ya kan? Assalamualaikum ya ahlat diyar. Kan nggak jawab. Sempat jawab, yang ngucap salam lari gitu. Waalaikumsalam katanya, lari gitu. Jadi taklim itu ada feedback, ada dua arah. Supaya lebih hidup. Sekiranya sampai di situ Bapak, Ibu yang di belakang, semoga Allah Ta'ala memberkahi. Kalau ada yang mau ditanyakan, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dalam waktu 10 menit tanyakan apa yang mau ditanya. Iya ya Pak ya. Benarkah di hari akhir ada seseorang yang datang dengan Allah, dan orang ini kita kenal di dunia. Nah, bahkan satu kampung kita, karena dulu kita pergi ke masjid sholat gitu kan. Nah, dia nggak sholat di depan rumah atau entah ngapain lah aktivitas perhari-harinya, kita biarkan dia, kita nggak ajak dia. Benarkah dia akan menuntut pada Allah, menuntut atas kita gitu, protes sama Allah gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Ada istilah dayus namanya. Dayus itu hak menggugat. Utama dayus ini ku amfusakum wa ahlikum nara. Selamatkan diri dan keluarga. Kalau orang itu hanya bonus saja. Iya, ngajak dia, nggak bisa maksa kita. Sekali saja ngajak sudah gugur itu. Yuk sholat gitu aja. Nggak mesti kau sholat, kalau nggak sholat neraka kau. Nggak bisa, nggak hak kita. Karena tanggung jawab belajar itu pribadi. Ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Nuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi orang yang mengatakan dirinya sebagai muslim. Bahkan di dalam kitab Safwatuz Zubat dikatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang beramal tanpa dasar ilmu, amalannya tertolak, tak diterima. Jadi bukan sekedar sholat-sholat saja, minimal dengar taklim, perkara dapat itu harus. Jadi yang jelas hak dayus itu anak. Anak dibiarkan nggak sholat, umur 7 tahun muru auladakum bisolah iza balagha sab'a sinin. Suruh anak kau sholat kalau sudah umur 7 tahun. Dalam 7 tahun tuh ajarkan macam mana cara baca Quran, macam mana cara taharah, macam mana sholat yang baik. Maka Jumat jangan biarkan anak-anak sendiri saja, ganggu. Kalau orang tuanya ada di situ, dia bisa didik. Kau tadi ribut. Istri begitu juga. Karena laki-laki itu tempat gantungan beberapa perempuan. Ibunya, saudara perempuannya, anak perempuannya, istrinya. Maka kalau nggak berjilbab, nggak sholat, tanggung jawab. Sudah pernah diingatkan nggak? Wah gitu. Itu. Jadi kalau masalah yang ini tadi, yang dayus, yang gugat itu nanti di akhirat, untuk menyelamatkan paling yuk sholat gitu aja. Gitu saja. Karena watawasau bil haq watawasau bis sabr itu saling mengingatkan, menasihatkan perkara hak itu, dan saling ingat. Itu kan ayat itu kan wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Seluruh manusia nih. Kulul insan itu listighraqil afrad, seluruh manusia itu rugi. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, berbuat kebaikan. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan tentang perkara hak yang benar, termasuk perkara salat. Wa tawassaw bis sabr. Kita itu andai kata di dunia yang dosa kita itu dosa tak mengingatkan saja, bukan dosa dia kita tanggung. Dosa tanggung jawab namanya. Istri kalau nggak sholat, aku yang nanggung kan suami. Kalau aku tak sholat, dia yang dosa. Enggak, masing-masing sudah memikul dosa masing-masing. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Tak ada seorang menanggung dosa orang lain. Enak kali nyawa dia. Dia buat dosa, kita pula nanggung. Iya, nggak jilbab. Oh suami aku nggak apa. Dia tahu hukum jilbab kan? Ingatkan saja. Kalau dia ya udah. Wah, tapi kan sampai apa ceraikan Ustaz? Jangan begitu, nanti tak laku pula kan. Sedikit cerai. Ini payah pula ya kan. Dibimbing, namanya kan dia dibina, bimbing. Namanya apa namanya itu? Dalam rumah tangga kan seperti itu. Jadi sama juga dengan kawan-kawan. Cara kita ngajak itu.
Kadangkala ada yang nggak nyentuh, ngajak kita kasar. Yang disuruh kan, ud'u ila sabili rabbik, ajaklah ke jalan Tuhanmu. Bil hikmah, kau dulu yang buat. Wal mau'izatil hasanah, nasihat yang baik. Baru wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah dengan cara yang baik. Kita nyuruh orang taat, kita belum taat. Nyuruh anak salat nak, tapi maghrib main HP aja kerjanya. Nggak mungkin melekat itu. Ya. Makanya yang orang-orang begitu tuh, kalau dia ibaratnya nggak sholat, datangi tanya, udah makan, itu tanya dulu, kedekatan dulu, udah minum, apa kerja apa, begitu. Nanti kalau udah dekat, mudah dakwanya. Jangan langsung. Rasulullah itu kan dakwanya kan dengan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus kata Rasulullah bukan untuk pintar-pintaran, tapi untuk akhlak. Dengan akhlak lah makanya orang-orang itu terikut kepada Nabi Muhammad SAW. Itu harus dipahamkan. Jadi kalau pula kita tak tahu apa namanya itu dasarnya itu tiba-tiba, makanya contoh ya, orang nggak sholat itu boleh jadi dia nggak tahu apa yang mau dibaca sholat. Itu harus kita pahami juga. Perempuan-perempuan tak sholat boleh jadi mau kenanya telekungnya nggak ada. Kalau udah sempat tua, tak ngerti dia mau mengucapkannya apa. Usolli, usolli. Ya. Fardol zuhri, reba'ah tadi. Saya pernah ngajar orang udah tua kayak gitu. Lidahnya udah istilahnya udah kaku lah ya. Itu, maka sabarlah kita. Kalau orang-orang kayak gitu tuh dakwanya dengan pakai hati lah. Karena kalau kasar-kasaran kita ngajak orang sholat itu kan, kalau menurut ayat wa'mur ahlaka bis-shalah, suruh keluarga kamu dengan sholat, wastabir alaih, sabar kamu nyuruhnya. Sabar, hari ini suruh, besok suruh, besok suruh, besok suruh, sampai mati. Selagi masih hidup suruh. Jadi yang itu tadi, kalau masalah bab dayus saya nggak mendapati. Kalau tetangga paling ya ngingat-ngingatkan hak saja, sekali saja sudah lepas itu. Itu aja. Ada yang lain?